Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran matematika wajib kelas 10 bersama dengan saya Eni Susiati, guru matematika di MA Al-Muslimun Kalidawer. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nilai mutlak. Jadi nilai mutlak ini adalah materi dari matematika kelas 10, matematika wajib kelas 10. Nah, cakupan materi yang akan kita pelajari dalam nilai mutlak ini, yang pertama nanti adalah materi prasyarat. Kenapa materi prasyarat ini perlu kita pelajari? Karena kalau materi prasyarat ini tidak kita kuasai dengan baik, maka untuk materi selanjutnya kita tidak akan bisa mempelajarinya. Maka dari itu materi prasyarat ini harus kita kuasai dengan baik. Nah, materi prasyarat di sini nanti itu ada dua macam. Yang pertama ada SPLSV atau sistem persamaan linear satu variabel, dan yang kedua ada SPTLSV, sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Terus materi yang kedua nanti adalah definisi dari nilai mutlak, itu pengertian dan contohnya. Yang ketiga persamaan nilai mutlak, itu nanti yang akan kita pelajari adalah bentuk dasar dan bentuk lanjutan. Jadi kalau bentuk lanjutan itu nanti di situ akan lebih kompleks. Dan yang terakhir adalah pertidaksamaan nilai mutlak, itu sama bentuk dasar dan bentuk lanjutannya. Oke, kita menginjak materi yang pertama, itu adalah materi prasyaratnya. Jadi seperti yang saya kemukakan tadi, materi prasyaratnya ada dua. Yang pertama sistem persamaan linear satu variabel atau SPLSV. Jadi nanti di sini saya tidak akan menjelaskan materinya, ini hanya mengingat kembali saja. Nah, untuk SPLSV itu contohnya, kalau di sini saya punya 3x min 2 sama dengan 10, berapa nilai dari x-nya? Jadi 3x-nya sama dengan 10 ditambah 2, negatif 2-nya itu kita pindah ke ruas kanan. Kemudian x-nya sama dengan 12 dibagi dengan 3. Jadi 10 tambah 2 itu 12, 3-nya pindah ruas menjadi pembagian, jadi nilai x-nya sama dengan 4. Saya kira kalian sudah bisa ini, karena sudah pernah dibahas di tingkat sebelumnya. Nah, kemudian ini contoh yang kedua, itu yang lebih rumit lagi. Jadi 2 kali 3x plus 2 dikurangi 5 sama dengan 2x dikurangi 4 kali x min 2. Nah, yang pertama kita lakukan kalau ada bentuk seperti itu adalah yang di dalam kurung itu kita uraikan, kita jabarkan. Jadi 2 kali 3x itu 6x, 2 kali 2 4. Jadi 6x ditambah 4 dikurangi 5 sama dengan 2x. Ini sama, min 4-nya dikalikan dengan x, min 4x, min 4-nya dikalikan dengan min 2. Nilainya plus 8. Selanjutnya 6x, 4 dikurangi 5 itu negatif 1, jadi 6x dikurangi 1 sama dengan 2x dikurangi 4x itu min 2x ditambah 8. Nah, selanjutnya yang ada variabelnya itu kita jadikan dengan 1. Jadi min 2x-nya kita pindah ke ruas kiri, min kita pindah ruas menjadi plus, jadi 6x ditambah dengan 2x, 8, negatif 1-nya dipindah ke ruas kanan menjadi plus, jadi 8 plus 1. 6x tambah 2x 8x sama dengan 8 ditambah 1 9. Berarti x-nya sama dengan 9 per 8. Ini masih cukup mudah. Jadi itu materi prasyarat yang pertama. Terus kemudian materi prasyarat yang kedua itu ada sistem pertidaksamaan linear satu variabel atau disingkat dengan SPTLSV. Nah, contohnya, jadi ini pada prinsipnya sama seperti persamaan linear satu variabel, cuma tandanya saja yang berbeda. Kalau persamaan linear itu tandanya sama dengan, kalau pertidaksamaan linear itu tandanya lebih dari atau kurang dari. Jadi contoh yang pertama untuk sistem pertidaksamaan linear satu variabel, 2x min 12 lebih dari sama dengan 4. Nah, prinsipnya sama, min 12-nya kita pindah ke ruas kanan, jadi 2x lebih dari sama dengan 4 plus 12.
2x-nya lebih dari sama dengan 16, berarti x-nya lebih dari sama dengan 16 per 2. Jadi x-nya lebih dari sama dengan 8. Nah, itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. 3 min 2x kurang dari 2x plus 5. Nah, di sini 2x-nya. Jadi yang ada variabelnya kita kumpulkan jadi satu. Jadi yang ada variabelnya kita pindah ke ruas kiri, yang tidak ada kita pindah ke ruas kanan. Jadi min 2x, 2x dipindah ke ruas kiri ini itu menjadi min, 3-nya pindah ke ruas kanan juga menjadi min. Jadi min 2x kurang dari 15 min 3. Min 2x berarti nilainya min 4x kurang dari 15 dikurangi 3 berarti 12. Nah, selanjutnya negatif 4-nya kita pindah ke ruas kanan. Nah, karena kita ingat kembali bahwa dalam pertidaksamaan itu kalau dibagi dengan bilangan negatif maka tandanya harus dibalik. Tandanya yang semula kurang dari berarti dibalik menjadi lebih dari. Ini. Jadi X menjadi lebih dari 12 dibagi negatif 4. Berarti X-nya lebih dari negatif 3. Jadi yang perlu kalian ingat di sini bahwa kalau mengerjakan suatu pertidaksamaan itu kalau dibagi dengan bilangan negatif itu berarti tandanya harus dibalik. Kalau semula tandanya kurang dari berarti dibalik menjadi lebih dari. Dan sebaliknya kalau semula tandanya lebih dari berarti nanti dibalik menjadi kurang dari. Nah, itu materi prasyarat yang pertama. Nah, selanjutnya kita pelajari juga dengan garis bilangan. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa kalau dalam persamaan linier itu hasilnya berupa titik, jadi satu titik. Kalau pertidaksamaan linier itu hasilnya adalah lebih dari satu titik atau daerah. Nah, biasanya untuk menyatakan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan itu menggunakan yang namanya garis bilangan. Itu untuk menunjukkan daerah penyelesaiannya. Nah, di sini saya jelaskan tentang garis bilangan. Ini ada beberapa contoh. Contoh yang pertama. Jadi, ini ada garis bilangan, di sini ada angka 2. Kemudian selangnya di sini itu selangnya terbuka. Kemudian panahnya ke arah kanan. Nah, daerah ini jadi daerah ini itu menunjukkan maaf sebentar ini. Contoh dari garis bilangan yang pertama, jadi X lebih dari 2. Nah, karena di sini selangnya terbuka, tidak ada tanda sama dengannya di bawah tanda pertidaksamaan, maka di sini selangnya terbuka. Ini selangnya terbuka. Nanti kalau nilainya itu lebih dari, itu berarti panahnya ke arah kanan. Dan kalau nilainya kurang dari, nanti panahnya ke arah kiri. Ini. Kemudian contoh yang kedua, jadi di sini nanti kalian bisa membedakan. Kalau contoh yang pertama itu selangnya terbuka, itu tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Kalau contoh yang kedua ini itu selangnya tertutup, jadi tanda pertidaksamaannya itu ada sama dengannya. Jadi contoh yang kedua itu menyatakan X lebih dari sama dengan 2, sama panahnya ke arah kanan.
Terus kemudian contoh yang ketiga itu ada dua daerah. Jadi panahnya ke arah kiri dan panahnya ke arah kanan. Yang A itu selangnya terbuka, yang B selangnya tertutup. Itu berarti penulisannya adalah membacanya X kurang dari A atau X lebih dari sama dengan B. Kemudian contoh yang terakhir itu selangnya itu antara A dan B. Di sini selangnya terbuka semua, itu dibaca A kurang dari X kurang dari B atau X nilainya antara A sampai dengan B. Oke. Nah, selanjutnya nah, selanjutnya adalah irisan dan gabungan. Nah, irisan dan gabungan di sini nah ini. Yang pertama gabungan. Gabungan itu menggunakan kata hubung atau. Jadi kalau gabungan itu menggunakan kata hubung atau. Semua garis dipakai untuk menentukan himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya itu ditunjukkan dari semua garis yang dipakai. Jadi contohnya di sini X lebih dari sama dengan 2 atau X lebih dari sama dengan 10. Yang pertama X-nya lebih dari 2. Kita gambar terlebih dahulu X lebih dari 2 ini. Nah, kemudian kita gambar lagi X lebih dari 10. Sama, dua-duanya panahnya ke arah kanan karena semuanya nilainya lebih dari, dan selangnya tertutup karena ada sama dengannya. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah semua. Karena di sini atau berarti himpunan penyelesaiannya adalah semua garis yang dipakai. Jadi semua garis dipakai. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X-nya lebih dari sama dengan 2. Jadi yang semua daerah yang diarsir. Terus kemudian contoh yang kedua, X kurang dari sama dengan 1 atau X lebih dari sama dengan 10. Nah, di sini nanti kalian bisa membedakan. Nah, X kurang dari sama dengan 1 berarti panahnya ke arah kiri. Atau X lebih dari sama dengan 10 berarti panahnya ke arah kanan. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah semua garis dipakai, berarti X kurang dari sama dengan 1 atau X lebih dari sama dengan 10. Nah, cara penulisannya seperti ini. Ini yang saya gambarkan dengan merah itu. Terus kemudian yang kedua adalah irisan. Irisan itu kalimatnya menggunakan kata hubung dan. Garis yang memenuhi keduanya yang dipakai untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi irisannya. Jadi garis yang memenuhi keduanya. Contohnya, jadi ini contohnya saya buat sama antara atau dan. Tapi di sini kalimatnya berbeda. Jadi contoh yang pertama X lebih dari sama dengan 2 dan X lebih dari sama dengan 10. Nanti kalian bisa membedakan. Jadi X lebih dari sama dengan 2 berarti panahnya ke arah kanan. X lebih dari sama dengan 10 panahnya juga ke arah kanan. Himpunan penyelesaiannya adalah yang mewakili keduanya. Jadi garis yang memenuhi keduanya, arsiran yang memenuhi keduanya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X-nya lebih dari sama dengan 10. Nah, kalau atau tadi semua garisnya dipakai berarti X-nya X lebih dari sama dengan 2. Tapi kalau irisan, kalau dan itu berarti irisannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir kedua-duanya. Yang kedua X kurang dari sama dengan 1 dan X lebih dari sama dengan 10. Nah, ini contoh yang kedua.
Jadi contoh yang kedua, X kurang dari sama dengan 1 dan X lebih dari sama dengan 10. X kurang dari sama dengan 1 berarti panahnya ke arah kiri. X lebih dari sama dengan 10 berarti panahnya ke arah kanan. Nah, di sini yang diarsir kedua-duanya, daerah yang terkena arsiran kedua-duanya itu berarti tidak ada. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Nah, mungkin sementara cukup itu untuk pertemuan pertama ini. Jadi kita lanjutkan dengan pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.